Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Riau, Program Studi Teknik Perminyakan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di dalam mata kuliah Metode Numerik Teknik Perminyakan yang berjudul Multiple Regression dan Least Square Method. Dengan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Aisyah Syamira Yasmin, Genta Adriansyah, dan saya, Ralkis Adilia Tri Akila Panson. Masuk ke materi, regresi dan regresi linear. Regresi adalah sebuah teknik untuk memperoleh persamaan kurva pendekatan dari titik-titik data, dan regresi linear merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan fungsi linear atau garis lurus yang paling sesuai dengan kumpulan titik data yang diketahui. Analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Tujuan dari analisis regresi yang pertama, berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, berguna untuk mendapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel terikat pada titik tertentu di luar data yang disediakan berdasarkan variabel bebas. Multiple regression adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel perubahan bebas X1, X2, sampai Xn dengan perubahan tak bebas Y. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali X2 sampai beta K kali XK tambah E. Nilai duga Y dapat ditentukan dengan menggantikan nilai variabel-variabel bebasnya dengan nilai-nilai tertentu. Jika variabel Y dihubungkan dengan dua variabel bebas X, maka persamaan regresi linear bergandanya Y sama dengan A tambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Lanjut ke contoh soal multiple regression, yaitu sebuah data produksi minyak diperoleh dari 3 sumur dengan parameter yang berbeda sebagai berikut. Sumur A terdapat tekanannya 2000 PSI dan permeabilitasnya 150 mD dan produksinya 500 barrel per day. Di sumur B, tekanannya 2500 PSI, permeabilitasnya 200 mD dan produksinya 700 barrel per day. Dan di sumur C, tekanannya 3000 PSI, permeabilitasnya 300 mD dan produksinya 900 barrel per day. Gunakan multiple linear regression untuk mencari model yang memprediksikan produksi minyak berdasarkan tekanan dan permeabilitas. Lanjut, guna bentuk regresi, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2. Melalui perhitungan regresi linear ganda, bisa menggunakan Excel atau kalkulator statistik. Diperoleh Y sama dengan negatif 100 ditambah 0,2 dikali X1 ditambah 1,0 dikali X2. Maka model prediksi produksi minyak produksinya sama dengan negatif 100 ditambah 0,2 dikali tekanan ditambah 1,0 dikali permeabilitas. Contoh prediksinya, jika tekanan 2600 PSI dan permeabilitasnya 180 mD, maka Y sama dengan negatif 100 ditambah 0,2 dikali 2600 ditambah 1,0 dikali 180 dan mendapatkan hasil 600 barrel per day. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan multiple regression. Kelebihannya yang pertama, dapat menangani beberapa variabel independen sekaligus. Yang kedua, berguna untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Kekurangannya yang pertama, sensitif terhadap ketergantungan antara variabel independen, dan yang kedua, memerlukan jumlah data yang cukup besar untuk hasil yang akurat. Lanjut, kita masuk ke least square method atau metode kuadrat kecil.
Metode kuadrat kecil adalah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan garis terbaik atau regresi yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai data yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi oleh model. Metode untuk mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data dengan cara meminimumkan perbedaan atau selisih antara titik-titik data dan kurva. Prosedur least square method. Yang pertama, titik data digambar pada suatu sistem koordinat. Yang kedua, dipilih suatu fungsi gx yang dianggap bisa mewakili fx yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Gx sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat tambah sampai dengan AR dikali XR kuadrat. Fungsi tersebut tergantung pada parameter, yaitu A0, A1 sampai AR. Ditentukan juga dengan parameter A0, A1 sampai AR. Sedemikian rupa sehingga G, XI, A0, A1 sampai AR melalui sedekat mungkin titik-titik data. Bentuk G, XI, A0, A1 sampai AR mempunyai arti fungsi G, XI dengan parameter A0, A1 sampai AR. Metode ini sering digunakan dalam regresi linear untuk menentukan garis terbaik yang mewakili data bentuk umum. Rumus kemiringan M sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2. Rumus intercept C sama dengan sigma Y dikurang A dikali sigma X dibagi N, di mana N adalah jumlah titik data, sigma XY adalah jumlah hasil perkalian setiap pasangan nilai X dan Y, sigma X adalah jumlah semua nilai X, sigma Y adalah jumlah semua nilai Y, dan sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat nilai. Lanjut, contoh soal least square method, yaitu hubungan antara laju aliran fluida Q dan tekanan diferensial delta P diukur di laboratorium sebagai berikut. Uji ke-1, delta P-nya 100 PSI dan Q-nya 150 barrel per day. Uji kedua, delta P-nya 200 PSI, Q-nya 300 barrel per day. Uji ketiga, delta P-nya 300 PSI, Q-nya 450 barrel per day. Gunakan metode least square untuk menemukan hubungan linear antara Q dan delta P. Lanjut, langkah pertama, diketahui banyaknya data 3. Sigma X 600, sigma Y 900, sigma XY sama dengan 100 dikali 150 ditambah 200 dikali 300 ditambah 300 dikali 450 sehingga mendapatkan hasil 210.000. Sigma X kuadrat sama dengan 1002 ditambah 2002 ditambah 3002 sehingga mendapatkan hasil 140.000. Gunakan rumus tersebut. 3 dikali 210.000 dikurang 600 dikali 900 dibagi 3 dikali 140.000 dikurang 600 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1,5, di mana A 900 kurang 1,5 dikali 600 dibagi 3 sehingga mendapatkan hasil 0. Jadi persamaan hubungan yaitu Q sama dengan 1,5 dikali delta P. Lalu, kelebihan dan kekurangan least square method. Kelebihannya yang pertama, mudah diimplementasikan dan dipahami. Yang kedua, memberikan estimasi parameter yang efisien dalam kondisi tertentu. Dan yang ketiga, cocok untuk model linear sederhana. Kekurangannya yang pertama, sangat sensitif terhadap outline, tidak cocok untuk data dengan hubungan nonlinear tanpa transformasi tambahan.
Kegunaan multiple regression dan least square method dalam dunia perminyakan yaitu yang pertama, bisa menganalisis viskositas minyak mentah. Yang kedua, menggunakan multiple regression untuk memodelkan dan memprediksi produksi minyak berdasarkan parameter reservoir. Yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisien produksi dan mengoptimalkan parameter operasi. Yang keempat, menganalisis data historis untuk memahami perilaku reservoir dan merencanakan strategi pengurasan yang efektif. Sekian dari presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.